Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Kitungno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus beraktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya minta dukungan dari teman-teman untuk tekan tanda subscribe, like, komen, juga tekan tanda lonceng atau bell sebagai bentuk notifikasi. Karena apa? Karena saya akan terus berusaha keras untuk update, untuk menampilkan video-video terbaru di channel Kitungno Pamungkas ini. Makanya jangan lupa tekan tanda loncengnya, itu sebagai bentuk notifikasi teman-teman. Jadi kalau ada video terbaru diupload, ini akan ada notifikasi di handphone Anda. Maka jangan lupa tekan tanda loncengnya juga, selain tanda subscribe ya. Nah, karena apa? Karena saya yakin berdasarkan video-video yang sudah saya buat sebelumnya itu bermanfaat untuk teman-teman. Di belakang atas saya ini ada nomor WhatsApp saya ini teman-teman ya. Ini kepada teman-teman sekali lagi saya ingatkan, kalau konsultasi dikenakan biaya. Ini mohon maaf, dikenakan biaya sekali lagi. Kenapa ini dikenakan biaya? Karena sangat banyak sekali teman-teman yang WhatsApp saya setiap hari itu antara 50 minimal sampai 100 orang. Jadi saya tidak bisa layani semua. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Kalau konsultasi itu sangat penting, karena di dalam konsultasi tersebut ini akan memecahkan segala masalah-masalah, persoalan-persoalan yang teman-teman hadapi. Makanya dikenakan biaya. Nah ya, jadi mohon dimaklumi dan mohon dimengerti. Ya sahabat Kitungno Pamungkas dimanapun Anda berada, kita sangat bersyukur bisa berjumpa kembali. Ya sebetulnya ini dalam suasana yang boleh dibilang duka, karena wabah yang menimpa dunia, termasuk negara kita tercinta Indonesia, Nusantara yang kita cintai, tanah tumpah kelahiran kita, tanah tumpah darah kita, turut dan ikut serta terkena musibah. Dan ditambah lagi musibah-musibah yang lain yang terjadi di awal tahun 2021 ini, yaitu banjir yang ada di Kalimantan, juga gempa yang ada di Sulawesi atau di Mamuju ya teman-teman ya, kalau tidak salah. Saya pribadi turut berbelasungkawa dan prihatin atas apa yang terjadi, yang menimpa saudara-saudara kita di tempat-tempat yang terkena musibah. Nah, dan saya juga berseru mengajak kepada teman-teman sahabat Kitungno Pamungkas, kalau kita tidak bisa menyumbang apapun ya, karena memang kondisinya sedang kita ini prihatin dan sulit ya teman-teman ya. Kita berdoa untuk kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Kita sangat bersyukur terlahir dan hidup di negara yang sangat luar biasa ini, yaitu Indonesia. Negara yang aman, damai, sejahtera, dan semoga
para pemimpin bangsa, kita doakan ya teman-teman, dengan pemikiran-pemikiran mereka bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di bangsa ini. Kalau kita tidak sanggup membantu apapun, ya kita membantu dengan doa, ya. Berpikir positif, karena dengan berpikir positif pasti akan menghasilkan hal-hal yang positif. Ya, segala sesuatu yang dilakukan pemerintah sudah pasti melalui perhitungan, perundingan, ya, dengan kajian-kajian yang jelas. Ya, karena apa? Karena di pemerintahan itu kan tidak satu orang ya teman-teman, kan banyak orang. Maka itulah ya, kita harus senantiasa dukung pemerintahan yang ada. Dengan cara apa? Ya dengan cara kemampuan kita masing-masing. Kalau kita tidak mampu memberikan apa-apa, dengan doa. Karena dengan doa itulah yang paling utama, yang kita gampang melakukan. Namun doa adalah sesuatu perbuatan yang luar biasa, karena doa bisa terjadi apabila dilakukan dengan keikhlasan hati. Nah, makanya teman-teman, yuk kita berpikir positif, kita bangun jiwa kita bangun diri kita menjadi pribadi yang positif. Agar apa? Agar bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Nggak usah memikirkan orang lain, untuk diri kita saja. Nah, ini ya sahabat gitu. Biarkan yang berpikir negatif terus negatif. Nanti dia akan menyesali suatu saat. Nah, saat kita berpikir positif, maka akan menghasilkan hal-hal yang positif juga. Nah, itulah pesan dari saya untuk sahabat Trono Pamungkas dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini melanjutkan video sebelumnya. Ini saya akan memprediksi, ya, akan menerawang sahabat kita, teman kita ini yang weton 15. Weton 15 ini yang lahir pada hari Rabu Kliwon, Kamis Pon, Jumat Pahing. Nah, jadi ada 3 weton ini memiliki kesamaan watak, kesamaan hoki, dan kesamaan permasalahan. Ada kemiripan-kemiripan. Nanti tinggal dicocokin saja ya teman-teman. Karena saya melihatnya ini dari masa lalu, dari masa-masa yang lalu, sehingga bisa langsung dicocokin. Nah ini ya, nah, itu kita ini bagusnya di sini. Jadi nggak usah nunggu nanti teman-teman, langsung dicocokin aja. Nah ini perwataannya bagaimana ini weton 15 yang lahir pada hari Rabu Kliwon, Kamis Pon, dan Jumat Pahing. Dia orangnya keras, dia tegas, dan rezekinya ini tidak besar-besar nih. Bisa dibilang cukupan. Yang dimaksud cukup itu bisa juga besar teman-teman. Cukup ini, cukup itu, cukup dan lain-lain. Yang namanya cukup itu pasti besar. Nah ini teman-teman harus optimis. Terus banyak sahabat, ini yang paling penting. Jika kita banyak sahabat, pasti banyak rezeki. Banyak disenangi orang. Nah ini luar biasa. Dia memiliki daya pikat yang besar. Banyak disenangi orang. Dan ini yang paling gak baik ini teman-teman. Ini yang paling gak baik. Ini walaupun pahit saya sampaikan. Nanti ya mudah-mudahan cocok. Kalau cocok ya maaf jangan tersinggung. Kalau nggak cocok ya bagus. Karena ini yang jelek, saya harus sebutkan. Dia ini suka bertengkar di dalam rumah tangga. Dia suka ribut. Dia orangnya ini boleh dibilang jahil. Suka membuat keributan di dalam rumah tangga. Nah inilah yang weton 15 jeleknya itu. Tapi semoga ini tidak terjadi ya. Mohon maaf ya teman-teman. Saya harus sampaikan apa yang saya lihat, supaya kita nanti bisa koreksi diri, bisa introspeksi diri, dan akhirnya oh ya begitu ya saya. Nah itu bisa dirubah, yang tidak baik. Nah ini saya sebutkan saja. Nah itulah yang weton 15, yaitu yang lahir pada hari Rabu Kliwon,
Kemis Pon dan Jumat Pahing, itu perwataannya. Nah, profesinya apa? Profesi yang cocok dia ini jadi pedagang, mungkin dia main apa ya, arisan, istilahnya sebagai merekrut orang, itu dia bisa teman-teman, karena dia ini disenangi orang. Hati-hati ya, kalau disenangi orang ini hati-hati, Anda harus bisa menempatkan diri ya, jangan nanti hantam kromo. Lah, kalau kita sudah melihat nih perwataan dan profesi yang baik dijalani, nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana istilahnya energi keberuntungannya, kapan dia masalah, kapan dia bersukses, kapan dia sukses, kapan dia jaya, kapan dia kaya raya, tajir melintir bahasanya sekarang ya. Nah, di usia kurang lebih 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, di sini terpancar besar, energi yang ada pada dirinya besar, ini menjalani kehidupan yang lumayan di usia ini. Namun semakin lama di usia kurang lebih 13 atau 14 tahun, di sini terlihat gelap. Nah, ada persoalan atau permasalahan yang Anda hadapi di usia 13 atau 14 tahun. Nah, masalahnya apa nanti Anda bisa lihat. Yang sudah ngalami ya. Nah, yang belum ngalami, yang masih dini usia ini ya, orang tuanya nanti akan melihat anaknya apa yang terjadi. Ini di usia 13 atau 14 tahun. Ini terlihat gelap. Jadi tidak ada pancaran energi dari dirinya. Dan semakin lama di usia remaja, usia kurang lebih 19 atau 20 tahun, di sini mulai ada energinya namun kecil. Dia menjalani kehidupan yang sederhana atau yang normal-normal saja. Nah, kehidupan dia ini sederhana di usia berapa? Di usia kurang lebih 19 atau 20 tahun. Nah, hidupnya normal, sederhana, tidak kaya, juga tidak miskin, tidak kurang, juga tidak lebih, 18, 19, 20 ya, sampai di usia 28 tahun di sini mulai naik. Nah, 28 tahun ini energinya naik dan terus naik hingga usia 31 atau 32 tahun, di sini dia mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan. Hidupnya kaya raya, tajir melintir, banyak uang, banyak harta. Nah, tinggal dicocokin aja. Yang sudah lewat usianya 31 tahun atau 32 tahun, oh iya benar. Dan yang belum terjadi, Anda harus bersemangat. Nah, karena Anda akan sukses, Anda akan kaya raya, Anda akan berjaya, tajir melintir, banyak uang, banyak harta di usia 32 tahun, 33 tahun. 31 tahun sudah mulai ya. 31, 32, 33 ini luar biasa. Sangat besar energi yang ada pada diri Anda. Ini menunjukkan orangnya sukses dan berjaya, kaya raya. Nah, semakin lama di usia 35, 36, 37 menurun. Dari yang terang benderang itu menurun. Namun penurunannya tidak signifikan sih. Tapi menurun ya, terus menurun hingga saat Anda berusia 43 tahun, 42 atau 43 tahun, begitulah. Ini terlihat gelap. Ada cobaan yang mendera atau menimpa Anda. Nah, ini sekali lagi beton 15 harus siap, harus waspada. Jika Anda umurnya belum sampai 42 atau 43 tahun, dipersiapkan dari sekarang. Ekonomi Anda harus betul-betul dijaga agar tidak goyang, agar tidak tidak salah. Karena ini Anda akan menghadapi satu persoalan yang cukup sulit di usia 42 atau 43 tahun. Jadi disiapkan secara ekonomi agar kalau ada masalah aman, tidak terjadi, begitu ya. Nah, ini energi gelap ini sedang bercokol pada diri Anda. Makanya harus di-prepare, disiapkan jauh-jauh hari. Dan kalau usia Anda memang sekarang sudah 42 atau 43 tahun, harap bersabar dan berusaha terus. Nah, berusaha terus, jangan, yaitu teman-teman ya, ini saya ingatkan ini yang usia weton 15 sekali lagi di usia 42 atau 43 tahun ini terlihat gelap energinya. Jangan Anda sudah bermasalah baru Anda bingung. Kebanyakan yang WhatsApp saya, ini nomornya ada WhatsApp teman-teman, itu sudah bermasalah dan dalam banget. Anda baru mencari-cari
seorang spiritual bertanya solusi-solusi, dan begitu saya kenakan biaya, yang terjadi apa? Yang terjadi nggak ada biaya. Lah bagaimana? Nah, kalau kita menyelesaikan persoalan sudah pasti pakai biaya, teman-teman. Kayak orang sakit berobat pakai biaya. Ini sama, yang sakit bukan badan kita, yang sakit ini rezeki kita. Nah, itu harus dengan biaya juga menyembuhkannya. Makanya harus ada yang disimpan, dicelengi gitu ya. Nah, inilah gunanya video ini saya buat, agar teman-teman senantiasa itu hati-hati dalam menentukan setiap langkah, jangan sampai salah. Nah, di usia 42 atau 43 tahun, 44 tahun ini gelap. Kemudian muncul aura energi lagi, muncul power di usia 49 tahun. Di usia 49 ini kehidupan Anda normal, kecil, ada ya sederhana boleh dibilang kehidupannya. Namun semakin lama ini terus membesar di usia 55 tahun, 56 tahun, 57 tahun, sampai puncaknya di usia 61 atau 62 tahun Anda mengalami atau menjalani kehidupan yang sangat luar biasa. Anda betul-betul kaya raya, tajir melintir, sukses banget, karena sangat besar aura energi yang terpancar pada diri Anda. Nah, ini sekali lagi Anda menjalani kehidupan yang sangat kaya raya, yaitu yang weton 15 yang lahir pada hari Rabu Kliwon, Kamis Pon, dan Jumat Pahing di usia 60 tahun, 61 tahun. Di sini sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Nah, inilah sahabat Fitur Pamungkas dimanapun Anda berada. Sekali lagi prediksi saya, ramalan saya, terawangan saya yang terjadi pada Anda yang weton 15, yaitu yang lahir pada hari Rabu Kliwon, Kamis Pon, dan Jumat Pahing. Ya, di sini sampai di sini semoga ini bermanfaat untuk Anda. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Karena teman-teman pasti tahu kekurangan, hilaf itu milik manusia, termasuk saya Fitur Pamungkas. Dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum tumati. Salam persahabatan sedunia dari saya, Fitur Pamungkas.